Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Reza Fatihah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem terumbu karang. Yang pertama, apa sih terumbu karang? Terumbu karang itu adalah ekosistem laut yang sangat penting. Mereka menyediakan habitat bagi berbagai spesies dan berfungsi sebagai pelindung pantai. Dalam presentasi ini, mungkin kita akan dapat menjelajahi keajaiban terumbu karang dan memahami pentingnya untuk melestarikan terumbu karang. Terumbu karang ini adalah struktur yang terbentuk dari koloni polip karang. Mereka tumbuh perlahan dan dapat memakan waktu puluhan tahun untuk membentuk ekosistem yang kaya atau yang banyak. Terumbu karang juga dikenal sebagai hutan hujan laut karena keanekaragaman hayati. Selain itu, terumbu karang ini juga bersimbiosis dengan alga yang disebut dengan alga zooxanthella. Jenis-jenis terumbu karang itu ada 3, yaitu yang pertama fringing reef, yang kedua terumbu karang barrier, dan yang ketiga terumbu karang atol. Masing-masing terumbu karang ini memiliki karakteristik unik dan berfungsi dalam ekosistem laut yang lebih besar. Memahami jenis-jenis ini penting untuk kawasan konservasi. Selain itu, terumbu karang berfungsi sebagai pelindung pantai, habitat bagi berbagai spesies yang ada di laut seperti ikan atau yang lain-lainnya, dan sumber pendapatan bagi banyak komunitas, misalnya seperti nelayan, terus pariwisata, banyak lagi. Mereka juga berperan dalam siklus nutrisi dan membantu menjaga kesehatan laut secara keseluruhan. Terumbu karang sendiri memiliki keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terumbu karang ini sangat tinggi dan dengan banyak ribuan spesies ikan, invertebrata, dan tanaman. Ini menjadikan terumbu karang sebagai salah satu ekosistem paling produktif di bumi. Setiap spesies memiliki berbagai peran penting dalam ekosistem. Namun dengan demikian, terumbu karang juga memiliki ancaman. Terumbu karang menghadapi banyak ancaman termasuk pemanasan global, polusi, penangkapan ikan yang berlebihan, misalnya kayak pengeboman atau pengambilan dengan jaring. Itu kan dapat merusak ekosistem terumbu karang. Aktivitas manusia seperti penambangan pasir dan pembangunan habitat di pantai juga dapat merusak habitat ini. Penting untuk memahami dan mengatasi hal-hal ini. Di sini kita juga bisa, karena adanya ancaman, kita bisa melakukan konservasi terumbu karang. Upaya konservasi terumbu karang bisa meliputi perlindungan kawasan laut atau pengurangan polusi, kayak misalnya polusi pembuangan sampah sembarangan di pantai dan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Masyarakat lokal di sini juga berperan sangat penting dalam pelestarian dan pemulihan terumbu karang sendiri. Ekowisata dan terumbu karang. Ekowisata ini merupakan cara yang baik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya terumbu karang. Aktivitas seperti snorkeling, diving dapat memberikan pendapatan bagi warga lokal atau komunitas lokal sambil mendorong pelestarian lingkungan yang ada di daerah tersebut. Di sini riset dan inovasi juga berperan penting. Riset tentang terumbu karang terus berkembang dan fokus pada teknik baru, yaitu pemulihan dan pelestarian inovasi seperti penanaman karang dan penggunaan teknologi yang memantau kesehatan terumbu karang. Sangat penting untuk masa depan ekosistem terumbu karang sendiri. Warga lokal atau komunitas lokal memiliki peran kunci dalam konservasi terumbu karang. Ini akan melibatkan mereka dalam pengelolaan sumber daya dan memberikan pendidikan tentang pentingnya terumbu karang. Dapat membantu melestarikan ekosistem ini untuk generasi yang akan datang.
Nah, tindakan yang dapat dilakukan itu misalnya kayak setiap individu dapat berkontribusi pada pelestarian terumbu karang dengan cara sederhana seperti mengurangi penggunaan sampah plastik di daerah pantai atau laut, terus mendukung produk berkelanjutan dan berpartisipasi dalam kegiatan konservasi. Nah, tindakan kecil ini dapat membuat perbedaan yang sangat besar. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa terumbu karang harus dilindungi untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dengan memahami pentingnya mengatasi ancaman dan berkontribusi pada konservasi. Nah, kita juga dapat menjaga keindahan terumbu karang dan keanekaragaman hayati terumbu karang untuk masa depan. Dikarenakan nih, kan terumbu karang juga bisa berperan sebagai sumber ekonomi maupun pariwisata di daerah tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.